Saya begitu sibuk, banyak hal yang harus saya kerjakan. Ada banyak agenda, ada banyak kegiatan. Saya punya target yang harus saya kerjakan untuk pekerjaan saya. Ada tuntutan yang harus saya penuhi. Saya harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Saya perlu waktu untuk bersosialisasi. Saya perlu waktu untuk bertemu teman. Saya perlu waktu untuk diri saya sendiri. Saya perlu istirahat. Saya perlu hobi. Saya perlu meluangkan waktu untuk apa yang saya sukai. Saya sudah cukup punya banyak agenda dan kegiatan serta kesibukan serta target yang harus saya capai. Kalau demikian, mengapa saya harus masih pergi ke gereja? Masih perlu meluangkan waktu untuk hal-hal yang bersifat rohani? Saya sudah cukup sibuk. Bapak Ibu Shalom. Di pagi hari ini menyapa jemaat Tuhan lagi dengan sebuah pengantar yang mungkin sempat terlintas dalam pikiran kita. Kita berpikir bahwa ada terlalu banyak hal yang masih kita kerjakan, masih harus kita selesaikan. Namun kita masih dituntut untuk menjadi bagian dalam gereja, berkontribusi, berpartisipasi aktif, terlibat aktif. Pertanyaannya, mengapa kita masih harus menjadi bagian dalam komunitas rohani di samping begitu banyaknya kegiatan yang harus kita jalani? Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 2-4 mengatakan, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati atau yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga." Firman Tuhan ini mengajarkan pentingnya persekutuan, pentingnya komunitas rohani. Kenapa kita masih perlu komunitas rohani di tengah-tengah segala tuntutan dan aktivitas kita, tanggung jawab kita? Jawabannya adalah karena di dalam persekutuan orang percaya itu ada nilai-nilai rohani yang penting. Di sana ada nasihat, di sana ada penghiburan, di sana ada persekutuan roh, di sana ada kasih mesra, di sana ada belas kasihan. Inilah nilai yang akan kita temukan di dalam persekutuan di gereja. Sering saya katakan bahwa kalau kita bicara tentang pertumbuhan iman Kristen, pertumbuhan iman orang percaya, bukan hanya berkaitan dengan dimensi personal atau dimensi pribadi. Bukan hanya yang penting saya dan Tuhan beres. Bukan hanya yang penting saya berdoa kepada Tuhan, baca Alkitab, berpuasa. Bukan hanya itu, tetapi ada dimensi yang lain, yaitu dimensi komunal, di mana kita harus berjumpa dengan orang lain. Kita menjadi bagian dalam persekutuan. Di dalam persekutuan itu nanti akan ada penghiburan kasih. Di dalam relasi kita bersama-sama dengan orang lain ada persekutuan roh. Di dalam persekutuan itu kita belajar mendemonstrasikan belas kasihan. Di dalam persekutuan itu kita belajar untuk menguatkan dan dikuatkan. Dalam hal inilah kita dipanggil untuk menjadi bagian di dalam gereja. Di dalam hal inilah kita, setiap orang percaya harus sadar bahwa kita tidak bisa hidup dan tidak bisa bertumbuh tanpa sebuah persekutuan. Izinkan saya untuk bertanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua sebagai bagian dari refleksi perenungan kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah, apakah saya berkomitmen pada gereja lokal? Kemudian pertanyaan lanjutan, jika belum atau jika tidak, apa saja langkah-langkah yang bisa kita ambil ke arah itu ketika kita memahami bahwa menjadi bagian persekutuan orang percaya itu penting. Yang kedua, bagaimana saya melihat hidup saya secara positif bisa memberi dampak di dalam sebuah komunitas atau persekutuan orang percaya. Bukan hanya mengambil, menerima, diberkati, tapi bagaimana supaya hidup saya itu juga menjadi berkat bagi orang lain di dalam persekutuan. Yang ketiga adalah, mari renungkan bagaimana saya bisa memperkuat komunitas persekutuan gereja di mana saya ada
dengan karunia-karunia atau talenta atau kemampuan yang Tuhan percayakan kepada saya. Kiranya perenungan ini menolong kita untuk sadar bahwa saya perlu gereja, kita semua perlu gereja, karena memang kita harus bertumbuh di dalam konteks gereja. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena di hari yang baru ini Tuhan memberkati kami. Berkat dan anugerah Tuhan untuk jemaat semua di dalam pergumulan mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan, kesabaran. Yang punya persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan doa kami. Amin.